Coba deh lihat sekeliling Anda, di ponsel yang lagi Anda pegang, di makanan yang baru aja kita makan, bahkan di dalam tubuh kita sendiri sekarang ini ada miliaran mereka. Siapa mereka? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan kupas tuntas penguasa dunia yang tak kasat mata ini, bakteri. Nah, pertanyaannya jadi simpel kan? Makhluk super kecil ini tuh sebenarnya temen atau lawan sih? Apakah mereka baik buat kita? Atau justru berbahaya? Yuk kita cari jawabannya bareng-bareng. Dan dilema ini tuh beneran ada loh. Coba bayangin, di satu sisi ada bakteri jahat kayak penyebab penyakit TBC yang serem banget. Tapi di sisi lain, coba pikirin yogurt, keju, bahkan antibiotik yang bisa nyelamatin nyawa kita. Itu semua dibuat pakai bantuan bakteri juga. Jadi gimana dong? Oke, biar nggak bingung, kita harus kenalan dulu sama mereka. Kita harus tahu, apa sih sebenarnya bakteri itu? Yuk kita zoom in super deket, kita intip dunia mereka lewat mikroskop buat lihat apa yang bikin mereka sespesial ini. Nah, ini dia penampakannya. Ini anatomi dasar dari sebuah sel bakteri. Kelihatannya sih simple ya, tapi jangan salah, ini tuh kayak mesin kehidupan super canggih dalam paket mini. Efisien banget dan bisa hidup mandiri. Kalau mau ngerti bakteri, ada satu kata kunci penting nih, prokaryotik. Apaan tuh? Gampangnya gini, kalau sel di tubuh kita, DNA-nya disimpan rapi di dalam brankas yang namanya inti sel, nah DNA bakteri ini beda. Dia lebih santai, ngambang bebas gitu aja di dalam selnya. Dan justru, kesederhanaan ini yang jadi salah satu senjata rahasia mereka. Sekarang kita bedah perlengkapan tempurnya. Ada kapsul, ini kayak tameng supernya buat ngelindungin diri. Terus ada dinding sel, ini yang ngasih bentuk dan bikin badannya kokoh. Nah, lihat yang kayak ekor, itu flagella. Fungsinya kayak baling-baling kapal buat gerak. Dan yang rambut-rambut halus itu pili, gunanya kayak jangkar kecil buat nempel di mana-mana. Masing-masing punya tugas vital buat bertahan hidup. Nah, ada satu lagi yang super penting, namanya plasmid. Bayangin aja ini kayak flash drive genetik. Isinya data atau skill khusus, misalnya jurus kebal antibiotik. Dan yang paling gila, flash drive ini bisa mereka saling pinjamkan. Inilah kenapa bakteri bisa beradaptasi dan jadi makin kuat dengan cepat banget. Dan jangan kira semua bakteri bentuknya sama ya. Enggak, ada yang bulat kayak bola, kita sebut kokus. Ada yang panjang kayak batang, itu basil. Ada juga yang bentuknya spiral. Dan ini bukan soal fashion ya, tiap bentuk itu punya fungsi dan disesuaikan sama cara hidup mereka. Emang canggih banget deh. Soal alat gerak juga macam-macam. Ada yang polosan aja, nggak punya flagella sama sekali. Ada yang punya satu ekor. Ada juga yang kayak landak, flagellanya di seluruh badan. Semua variasi ini ya tujuannya satu, biar mereka lincah menjelajah, bisa buat nyari makan atau ya kabur kalau ada bahaya. Oke, kita udah lihat bentuk dan senjatanya. Sekarang pertanyaannya, gimana sih cara mereka hidup dan berkembang biak sampai bisa sesukses ini, sampai bisa dibilang menguasai dunia? Nah, ini dia rahasianya. Soal makanan, mereka punya dua gaya hidup utama. Pertama, ada si mandiri, namanya autotrof. Mereka ini kayak koki andal, bisa masak makanannya sendiri. Keren kan? Nah, yang kedua ada heterotrof. Mereka ini lebih mirip kita. Jadi konsumen yang nyari makanan dari lingkungan. Bisa dengan cara jadi pengurai, numpang hidup sebagai parasit, atau bahkan kerjasama. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling luar biasa. Cara mereka berkembang biak. Cara utamanya simple banget. Mereka tinggal membelah diri jadi dua. Namanya pembelahan biner. Simple tapi super cepat. Kalau kondisinya pas, cuma dari satu bakteri dalam beberapa jam aja bisa jadi jutaan. Bayangin. Ini yang namanya pertumbuhan eksponensial. Tapi bukan cuma itu, mereka juga punya trik lain buat jadi makin kuat. Walaupun nggak punya anak kayak kita, mereka bisa saling transfer data genetik. Ingat kan soal plasmid, si flash drive genetik tadi? Nah, inilah caranya mereka saling berbagi upgrade. Tujuannya bukan buat nambah jumlah, tapi buat bikin komunitas mereka makin tangguh dan gampang beradaptasi. Oke, sekarang kita udah lebih kenal nih sama cara kerja bakteri. Kita udah lihat anatominya, cara hidupnya, cara berkembang biaknya. Sekarang, saatnya balik ke pertanyaan di awal tadi. Teman atau lawan? Pahlawan atau penjahat? Yuk kita timbang buktinya.
Jawabannya sebenarnya ada di dua sisi mata uang ini. Di satu sisi, ada bakteri yang perannya sangat menguntungkan. Tapi di sisi lain, ada juga yang bisa jadi sangat-sangat merugikan. Coba kita lihat satu persatu. Kita mulai dari tim teman dulu ya. Di pertanian, merekalah yang bikin tanah jadi subur. Di dapur kita, tanpa mereka nggak akan ada yogurt, keju, atau nata de coco. Bahkan di dalam usus kita sendiri, ada bakteri baik yang bantu produksi vitamin K. Plus, mereka juga petugas kebersihan alami planet ini yang ngurain sampah. Jujur aja, kita nggak bisa hidup tanpa bantuan mereka. Tapi, selalu ada tapinya. Sekarang, kita lihat sisi lawannya. Ini adalah sisi gelap dunia bakteri. Merekalah penyebab penyakit-penyakit yang kita takuti. TBC, tetanus, tifus, daftarnya panjang. Nggak cuma ke manusia, mereka juga menyerang hewan ternak dengan penyakit kayak antraks dan merusak tanaman pangan kita. Yah, gara-gara sekelompok penjahat inilah nama baik semua bakteri jadi tercoreng. Sebagai penutup, coba kita berandai-andai sejenak. Gimana kalau kita bisa menghilangkan semua bakteri dari muka bumi? Apakah dunia bakal jadi surga yang bebas penyakit? Atau malah jadi awal dari bencana besar? Kalau kita ingat lagi semua peran penting mereka, dari bantu kita mencerna makanan sampai menjaga keseimbangan alam, jawabannya kayak ini udah jelas. Walaupun ada beberapa yang jadi lawan, kita semua mutlak butuh teman-teman bakteri kita untuk bisa terus hidup